Dampak pendudukan Jepang di bidang kebudayaan dibagi dua, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah Jepang telah memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahasa komunikasi, bahasa penulisan, dan sebagainya. Sebaliknya, bahasa Belanda tidak boleh digunakan. Yang kedua adalah didirikannya Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1943 atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia. Tugas komisi adalah menentukan terminologi, yaitu istilah-istilah modern dan menyusun suatu tata bahasa normatif dan menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia. Berdirinya Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia itu pada akhirnya berhasil mengkodifikasi 7.000 istilah bahasa Indonesia modern saat itu. Yang ketiga adalah Jepang mendirikan Keimin Bunkashi-doso Pusat Kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta untuk mewadahi aktivitas kebudayaan Indonesia. Lalu yang keempat adalah Jepang membentuk aktris film Indonesia atau Persafi. Dan yang kelima adalah mendirikan sekolah-sekolah, yaitu SD selama 6 tahun, SMP 9 tahun, dan SLTA. Dampak negatif di bidang kebudayaan. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil. Lalu yang kedua yaitu banyaknya guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat-pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Dan yang terakhir adalah adanya pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang agar masyarakat Indonesia terbiasa melakukan penghormatan kepada Tenno atau kaisar yang dipercayai sebagai keturunan Dewa Matahari, yaitu Omiterashi Omikami. Sistem penghormatan kepada kaisar dengan cara membukukan badan menghadap Tenno disebut dengan Seikirei. Penghormatan Seikirei ini biasanya diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimi Gayo. Dampak sosial pendudukan Jepang. Dampak yang pertama yaitu adanya praktik perbudakan wanita atau Yugun Yanfu. Perempuan Indonesia ditipu dan dipaksa menjadi wanita penghibur bagi tentara Jepang. Awalnya mereka dijanjikan hal yang baik seperti bekerja sebagai perawat atau disekolahkan. Namun kenyataannya mereka dipekerjakan sebagai perempuan penghibur. Dampak yang kedua yaitu dari kegiatan Romusa. Romusa adalah pekerja paksa tanpa dibayar untuk membangun infrastruktur bagi kepentingan rakyat Jepang. Romusa ini menyengsarakan dan memiskinkan rakyat. Banyak rakyat Jawa yang dijadikan pekerja Romusa gugur akibat kelaparan dan penyakit. Yang ketiga yaitu pembatasan pers. Dari pembatasan pers tidak ada pers yang independen dan pengawasan berada di bawah pengawasan Jepang. Dampak yang keempat yaitu terjadi kondisi yang parah dan maraknya tindak kriminal seperti perampokan dan pemerkosaan dikarenakan mereka kesulitan makanan. Dampak yang kelima yaitu mulai berkembangnya tradisi kerja bakti massal melalui Kinrohoshi. Kinrohoshi yaitu wajib kerja tanpa upah bagi masyarakat pamong desa dan pegawai rendahan. Banyak dari mereka yang dikirim keluar Jawa untuk membantu tentara Jepang membuat pertahanan. Yang keenam yaitu munculnya sikap puan dan kesatuan dalam mengusir penjajah. Bisa dilihat dari perlawanan rakyat yang dilakukan terhadap pendudukan Jepang, membuktikan bahwa mereka ingin bersatu dan mengusir penjajah. Tujuh yaitu bangsa Indonesia mengalami berbagai pembaharuan akibat didikan Jepang yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi bagi rakyat akan harga dirinya. Kemudian yang kedelapan yaitu pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yang disebut Tonarigumi atau rukun tetangga atau RT. Melalui Tonarigumi, pemerintah Jepang mampu mengontrol kegiatan rakyat, memperkuat benteng pertahanan perang,
mobilisasi massa sekaligus memperkuat komunikasi antara tentara militer Jepang dengan warga. Tonarigumi atau rukun tetangga RT ini sampai sekarang masih dilestarikan oleh bangsa Indonesia. Dampak pendudukan Jepang di bidang birokrasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Jepang memberikan kesempatan bangsa Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan, yaitu dengan membentuk badan-badan pertimbangan seperti Shukankai, Shushamin. Dan yang kedua adalah banyak orang Indonesia yang menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zakir Rizkullah, kelas 11 IPA 5. Absen 22. Di sini saya akan membacakan hasil dari mind map saya, yaitu dampak pendudukan Jepang di bidang militer. Oke, yang pertama akan saya bacakan dampak positif di bidang militernya, yaitu dibentuknya organisasi semi militer yang meliputi 1. Keibodan. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi. Berbeda dengan Seinendan, dalam pendudukan Keibodan tersebut tampak bahwa pemerintah pendudukan Jepang berusaha agar tidak terpengaruh oleh golongan nasionalis. Lalu yang kedua ada Seinendan. Seinendan merupakan barisan pemuda. Tujuan dibentuknya organisasi tersebut adalah untuk mendidik dan melatih pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Lalu yang ketiga ada Suishintai. Suishintai merupakan barisan pelapor yang berisi tokoh nasionalis yang duduk dalam barisan pelapor yang berusaha memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk menanamkan semangat nasionalisme di kalangan para pemuda. Yang keempat ada Fujinkai. Fujinkai merupakan barisan wanita. Tugasnya adalah untuk ikut memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib berupa perhiasan, hewan ternak, dan bahan makanan yang dapat digunakan untuk kepentingan perang. Lalu selanjutnya yang kelima ada organisasi Heiho. Heiho merupakan barisan pembantu kesatuan angkatan perang dan juga dimasukkan Heiho di dalam Heiho dimasukkan beberapa ketentaraan Jepang. Lalu yang keenam ada organisasi PETA. PETA adalah pembela tanah air. Pembentukan PETA ini berbeda dengan organisasi lain yang dibentuk oleh Jepang. PETA bertugas untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Lalu yang ketujuh, dibentuknya organisasi-organisasi tersebut yang dibuat untuk membuat pemuda-pemuda mengenal dan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan militer. Dan selanjutnya mereka pun akan digunakan untuk nanti berperang, baik untuk merebut kemerdekaan ataupun mempertahankan pertahanan negara. Lalu selanjutnya ada dampak negatif dari kedudukan Jepang di bidang militer, yaitu banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Jepang. Hal ini disebabkan karena hukuman yang sangat keras dilakukan oleh pihak Jepang terhadap siapa saja yang berani melanggar dan menantang pemerintahan Jepang di Indonesia. Seperti contohnya ada perampasan, pemerkosaan, dan lain-lainnya. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya Salsabila akan menjelaskan tentang dampak pendudukan Jepang dalam bidang pendidikan. Dampak pendudukan Jepang dalam bidang pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Dilakukan pembatasan pendidikan sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Akibat pendudukan Jepang di bidang pendidikan antara lain yang pertama, para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Yang kedua, para pelajar harus mempelajari adat istiadat Jepang, lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo, dan gerak badan sebelum pelajaran dimulai. 3. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan menjadi mata pelajaran wajib. 4. Perkembangan perguruan tinggi mengalami kemunduran. Banyak perguruan tinggi yang ditutup pada tahun 1943. Yang kelima, para pelajar dianjurkan untuk masuk organisasi militer.
Pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran pada pendudukan Jepang karena kurangnya guru. Hal tersebut disebabkan karena Jepang banyak merekrut guru-guru untuk menjadi tenaga administrasi di kantor-kantor pemerintahan. Pada saat itu, Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan perang. Kemunduran perkembangan perguruan tinggi. Akibat pendudukan Jepang di bidang pendidikan, perguruan tinggi mengalami kemunduran dan banyak ditutup pada tahun 1943. Hanya beberapa perguruan tinggi yang dibuka, antara lain yaitu yang pertama perguruan tinggi kedokteran atau Ika Daigaku di Jakarta, yang kedua perguruan tinggi teknik atau Kogyo Daigaku di Bandung. Selain itu, Jepang membuka Akademi Pamong Praja atau Konkoku Gakuin di Jakarta dan perguruan tinggi hewan di Bogor. Organisasi militer. Para pelajar dianjurkan untuk masuk organisasi militer seperti Heiho sebagai pembantu prajurit, Seinendan dan Keibodan pembantu polisi. Para pelajar dilatih baris berbaris dan perang meski hanya menggunakan senjata kayu. Para pelajar yang juga dijadikan Sui Shintai atau barisan pelopor yang mendapatkan pelatihan yang berat. Latihan militer yang dianjurkan pemerintah Jepang kalau akan berguna bagi bangsa Indonesia. Dampak positif pendudukan Jepang bidang pendidikan. Keuntungan pada masa pendudukan Jepang di bidang pendidikan adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan indoktrinasi kemakmuran Asia Raya. Bagi Jepang, pendidikan kader-kader dibentuk untuk mempelopori dan melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Raya. Tetapi bagi bangsa Indonesia, tugas berat itu dijadikan persiapan bagi pemuda-pemuda terpelajar untuk mencapai kemerdekaan. Dampak politik pendudukan Jepang. Yang pertama adalah melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia mulai berkembang. Yang kedua adalah dibentuknya BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari sini muncullah ide Pancasila. Yang ketiga adalah mendukung semangat anti Belanda membuat rasa nasionalisme berkembang pesat. Yang keempat adalah memberi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan politik. Yang kelima adalah menghapus organisasi-organisasi politik yang sudah ada dan membentuk organisasi sebagai alat propaganda. Yang keenam adalah struktur pemerintahan di Indonesia diubah sesuai keinginan Jepang, yaitu desa disebut KU, kecamatan SO, kewedanan Gun, kota Praja Si, kabupaten Ken, karesidenan Su. Halo, saya Muhammad Bimo Andika Purwo dari absen 20 kelas 11 IPA 5 akan menjelaskan tentang dampak ekonomi di masa penjajahan Jepang. Pertama, Romusa. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia disambut baik oleh rakyat dan pejuang kemerdekaan karena dianggap membantu dalam mengusir kolonial Belanda. Namun, Jepang berbuat licik dan kejam. Jepang mengeruk sumber daya alam yang ada di Indonesia dan dipakai untuk membiayai perang. Wilayah yang dikuasai cukup luas membuat Jepang memerlukan tenaga besar. Tenaga dibutuhkan untuk membangun kubu pertahanan, lapangan udara darurat, gedung bawah tanah, jalan raya, dan jembatan. Tenaga kerja diambil dari penduduk Indonesia dan disebar ke berbagai wilayah. Banyak pekerja Romusa yang kondisinya menyedihkan jatuh korban jiwa. Pekerja Romusa tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan yang dijadikan sebagai pekerja penghibur. Pada 1943, Romusa semakin dieksploitasi oleh Jepang yang kalah pada Perang Pasifik. Jepang menjadikan Romusa sebagai tenaga swasembada untuk membantu secara perang langsung. Romusa memberikan dampak mendalam bagi bangsa Indonesia meski hanya sebentar menjajah. Banyak pekerja yang sangat menderita kelelahan, kelaparan, kurus, miskin, terserang penyakit hingga meninggal karena adanya pengawasan dan siksaan yang kejam tidak berperi kemanusiaan. Selain itu, Romusa dalam bahasa Jepang adalah buruh atau pekerja, yang berarti panggilan bagi orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Kebanyakan Romusa adalah petani dan sejak Oktober 1943 Jepang mewajibkan para petani untuk menjadi Romusa karena dikirim untuk
bekerja di berbagai tempat di Indonesia serta Asia Tenggara. Jumlah Romusa tidak diketahui secara pasti, perkiraannya berkisar antara 4 dan 10 juta. Yang kedua ada tonarigumi. Tonarigumi atau dalam bahasa Indonesia artinya disebut dalam kerukunan tetangga, sekarang disebut RT atau rukun tetangga, adalah sebuah struktur kemasyarakatan yang dibuat oleh tentara pendudukan Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua, khususnya di Manchuria, semenanjung Korea, Kepulauan Sakhalin, Asia Tenggara, termasuk Indonesia juga memiliki sistem ini. Sistem tonarigumi diperkenalkan oleh tentara pendudukan Kekaisaran Jepang pada Januari 1944. Sistem ini pertama kali sebenarnya diperkenalkan di Pulau Jawa yang berada di bawah kontrol Angkatan Darat Kekaisaran Jepang atau Rikugun. Tetapi kemudian menyebar juga ke wilayah yang berada di bawah kontrol Angkatan Laut Kekaisaran Jepang atau Kaigun, seperti daerah Sulawesi hingga Indonesia Timur. Fungsi utama dari dibentuknya tonarigumi adalah untuk memperketat kontrol dan pengawasan tentara pendudukan Kekaisaran Jepang terhadap masyarakat jajahan, sekaligus untuk memperkuat komunikasi antara pemerintahan militer Jepang dengan warga ataupun sesama warga itu sendiri. Ketika Kekaisaran Jepang mulai tersudut dalam Perang Dunia Kedua, tonarigumi menjadi basis pelatihan militer warga desa yang dipaksa kemudian untuk menjadi tentara sekunder atau milisi yang membela Jepang untuk menghadapi pasukan blok sekutu. Ketika Kekaisaran Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, wilayah bekas pendudukan Jepang yang diduduki oleh Amerika Serikat seperti Korea Selatan, Vietnam, dan Filipina memutuskan untuk menghapus sistem tonarigumi secara formal pada 1947. Tetapi di beberapa wilayah sistem tonarigumi berubah namanya, salah satunya di Indonesia tonarigumi berubah menjadi rukun tetangga dan rukun warga. Struktur dan fungsi tonarigumi adalah di setiap satu tonarigumi terdiri atas 10 sampai 20 kepala rumah tangga diketuai oleh tonarigumicho dan diangkat oleh kucho atau lurah dalam bahasa Indonesia. Setiap tonarigumi harus melaksanakan tonarigumi jokai atau rapat berkala yang harus dilaporkan sebulan sekali. Setiap 5 atau sampai 6 tonarigumi kemudian disatukan dalam satu struktur yang lebih tinggi yang disebut chonakai atau rukun kampung, sekarang disebut sebagai rukun warga. Chonaikai itu dahulu sebenarnya ukurannya adalah satu kampung atau satu desa. Dalam setiap chonaikai harus melakukan azajokai atau rapat berkala tingkat chonaikai setiap sebulan sekali. Pembentukan tonarigumi ini memudahkan tentara pendudukan Kekaisaran Jepang untuk mengontrol warga dan juga untuk melakukan mobilisasi sumber daya alam maupun manusia guna kepentingan Kekaisaran Jepang. Jumlah total tonarigumi di Pulau Jawa saat Kekaisaran Jepang berkuasa adalah sekitar 745.000 yang terdiri dari total 8.967.320.000 kepala rumah tangga di seluruh Indonesia, seluruh Jawa saat itu. Saat Kekaisaran Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, sistem tonarigumi ada yang dihapus dan ada yang berubah. Di Indonesia sendiri sistem ini berubah menjadi rukun tetangga dan rukun warga, tetapi fungsinya bukan lagi untuk pelatihan militer dan membentuk milisi sipil, tetapi untuk kegiatan administrasi seperti pembuatan kartu identitas, pengurusan kependudukan, pembuatan surat pernyataan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan dalam sistem politik Indonesia rukun tetangga dan rukun warga adalah struktur terendah dalam pemerintahan. Rukun tetangga dan rukun warga di era modern juga tidak dibentuk atas dasar paksaan seperti zaman Kekaisaran Jepang, tetapi sekarang lebih kepada sukarela warga. Yang ketiga ada eksploitasi sumber daya alam dan manusia yang dilakukan oleh penjajahan Jepang. Di Indonesia, Jepang melakukan eksploitasi sumber daya alam dan manusia besar-besaran. Eksploitasi SDA yang dilakukan Jepang adalah ekstraksi batu bara, besi, dan minyak bumi. Sedangkan eksploitasi SDM yang dilakukan Jepang adalah kerja paksa Romusa dan berbagai organisasi semi-militer. Hal ini ditujukan untuk membantu usaha perang Jepang. Kalau dibentuk poin-poin, yang pertama ada menyuruh Indonesia untuk menjual hasil pertaniannya kepada Jepang dengan harga yang sangat murah. Yang kedua ada menyuruh Indonesia menanam tanaman yang hasilnya diperlukan untuk Jepang sendiri, seperti menyuruh untuk menanam tanaman jarak untuk bensin pesawat
saat Perang Dunia ke-1 dan kedua. Yang paling penting memperbudak Indonesia dengan istilah sebutan Jepang Romusa atau sistem kerja paksanya Jepang. Yang keempat ada sistem autarki. Istilah autarki biasanya digunakan dalam bahasa ekonomi. Autarki adalah sistem ekonomi swasembada dan perdagangan terbatas. Kondisi ini dapat terjadi jika suatu entitas dapat melakukan swasembada terhadap kebutuhannya sehingga tidak perlu melakukan perdagangan internasional. Sistem autarki adalah kebalikan dari sistem ekonomi liberal yang mendorong arus bebas barang dan jasa. Dalam sistem autarki berarti barang dan jasa hanya berputar dalam lingkup domestik. Dalam era globalisasi masa kini sistem autarki sudah jarang dilakukan, namun masih ada negara yang menganut sistem autarki. Yang kelima ada ada krisis ekonomi akibat inflasi. Hal ini diakibatkan karena ada diterapkannya sistem autarki untuk menunjang perang dengan pasokan barang yang terus dilipat gandakan tanpa adanya keseimbangan, maka terjadilah ekonomi akibat inflasi yang disebabkan oleh sistem ekonomi Jepang itu sendiri. Udah itu yang keenam ada pengambilan barang secara paksa. Barang-barang milik pribumi diambil secara paksa tanpa adanya ganti rugi oleh pihak Jepang. Sistem ekonomi yang ketat. Yang ke poin ketujuh ada sistem ekonomi ketat. Hal ini dilakukan Jepang dengan sangat ketat seperti sistem Romusa, Tonarigumi, autarki dan eksploitasi sumber daya alam. Hal itu dilakukan Jepang dengan sangat ketat. Dengan aturan-aturan yang memungkinkan jika masyarakat tak patuh pada aturan tersebut, maka akan ada hukuman yang sangat sadis tentunya. Yang terakhir ada tujuan utama sistem ekonomi Jepang, yaitu semua sistem ekonomi Jepang rata-rata didedikasikan untuk keperluan perang. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.